1% mungkin daripada hati Tuhan. Saya itu kalau lihat orang jelek kayak Leo, saya nggak apa-apa kalau ngomong dia jelek, bego, hitam lagi bikin masalah. Saudara enggak tahu bagaimana ya di dalam hati ini ada sebuah tarikan besar untuk berkata, saya nggak mau tahu, tapi engkau anak raja. Dan engkau akan jadi seperti yang Tuhan mau. Dan engkau akan berkembang dan tumbuh dan jadi bintang. Bahkan orang harus melihat yang tidak pernah bisa dibuat oleh manusia, Tuhan bisa buat dalam hidupmu. Jadi kalau hari ini saudara itu merasa saudara jelek dan biasa-biasa saja, dan saudara punya banyak kelemahan, saudara itu kayak magnet saudara. Yang Tuhan bilang, ini bagus ini buat contoh. Ini bagus buat contoh. Supaya kelihatan banget bedanya. Loh, kalau udah bagus, berubah lebih bagus, gak terlalu kelihatan, betul kan? Tapi kalau jelek gitu ya. Saya kalau ngomong Leo jelek itu enggak enak. Leo itu jelek gitu lah. Saudara kalau sekarang jadi, saudara memegang banyak, mengendalikan 4 kota. Saudara punya sekolah. Saudara punya dapur umum. Saudara ada sesuatu yang melonjak di sini. Dan saya mau berkata, walaupun besok saya lebih bahas lagi. Saudara mau tahu yang namanya permata atau intan atau berlian? Saudara itu adalah pohon. Dan kita semua ini Alkitab bilang kayu atau pohon. Saudara, dan pohon itu, pohon apa aja. Saudara itu harus dibakar lebih dari 250 derajat Celcius. Maka saudara akan menjadi yang namanya karbon. Ya, kalau tidak dibakar sampai panas gak bisa jadi karbon. Saudara, tapi kalau engkau berhenti di situ, maka engkau akan menjadi alat iblis untuk menghancurkan dunia. Seperti Hitler, seperti Saddam Hussein, semua teroris dan semua diktator. Tapi kalau saudara berkata, Tuhan ini karbon yang jelek banget, hitam. Silakan selesaikan. Toh gak ada yang mau kok. Terlalu jelek, terlalu hitam, terlalu bulukan, terlalu gak ada harganya. Saudara, Tuhan akan bawa saudara ke dalam. Saudara akan tekan begitu rupa. Saudara diproses dan mungkin gak selesai-selesai. Tapi kalau saudara cuma satu aja reaksimu. Bilang, Tuhan aku ini menyerah. Toh aku gak bisa kemana-mana. Saudara, hanya itu yang hidup saya. Saudara selalu buat. Saya ini kalau ngadepin proses saya cuma bilang begini, Tuhan aku gak bisa kemana-mana. Aku gak tahu siapa yang bisa nolong. Aku gak tahu Tuhan satu orang pun yang bisa merubah keadaan selain Engkau. Dan kalau itu menjadi jeritan hatimu terus, maka saudara akan pindah dari karbon jadi permata. Saudara, dan ini serius. Karena permata, diamond, intan itu itu karbon. Dan tiba-tiba itu mengkilap begitu rupa. Tapi itu tidak pernah saudara berhenti sampai di situ. Saudara masih harus lewati proses. Dipotong dan dipotong dan dipotong, dipoles. Sampai harganya menjadi ratusan triliun. Saya berdoa. Cukup saudara bilang, ini aku. Saudara, sebentar lagi akan dibagikan kertas. Saudara, dan pada waktu saudara dibagikan kertas, saudara sembari dengerin khotbah, saudara tulis apa aja yang Tuhan suruh tulis. Iman yang besar atau karunia atau impian.
Saudara, dan nanti pulang akan dikumpulkan. Saudara tulis apa terserah itu antara saudara dan Tuhan. Dan saya gak akan baca. Tapi itu semua akan ditaruh di tabut. Selama 1 tahun. Saudara, itu akan jadi perjanjian antara Tuhan dengan engkau. Itu akan menjadi sebuah perjanjian di tempat ini. Bahwa seperti Tuhan buat tempat ini menjadi tempat keajaiban, tempat lawatan, tempat nothing is impossible. Saudara, saya percaya kalau saudara punya iman, itu akan menjadi kenyataan dalam hidupmu. Tapi terserah saudara. Saudara bilang, Bu, sorry saya gak percaya yang begitu. Jadi saya gak tulis. Ya gak apa-apa. Tapi kalau saudara percaya, saudara tulis. Nanti saudara ada kantong itu. Saudara tolong dibawa. Ya, tolong di situ. Ya. Saudara nanti taruh depan. Dan saudara masukkan. Kalau di tengah-tengah khotbah, saya mau saudara ini belajar beriman dan berespon. Di tengah-tengah khotbah setelah saudara tulis, tiba-tiba nyala banget. Dan saudara bilang, now, ini saatnya aku deal dengan Tuhan. Saudara, tidak usah ragu-ragu, jalan aja, langsung masukin. Karena saya mau. Bukan karena kebiasaan atau harus lewat dengan santai. Dan saudara masukin begini. Enggak. Saudara maju. Saat tiba-tiba imanmu lagi nyamper. Dan saudara bilang. Aku sepakat Tuhan. Aku percaya. Saudara maju, taruh. Duduk lagi. Gak usah dibuat heboh. Tapi lakukan itu. Ya, dari hatimu. Kalau tiba-tiba Tuhan suruh nih, tiba-tiba. Saudara, Tuhan suruh saudara maju seperti loncat 3 kali. Saudara lakukan. Mari belajar, saudara. Karena respon itu yang menentukan. Seberapa saudara bisa dibawa Tuhan. Cuma satu. Responmu. Dari pihak Tuhan tidak ada pilih kasih. Dari pihak Tuhan tidak ada limit. No limit, saudara. Tapi yang membuat batasan seperti kata Pak Leo, saudara dan saya. Jadi, tidak usah tanya orang. Karena ini tidak pernah tentang orang lain. Tidak bisa ya iman istri dipaksakan dengan iman suami. Tidak bisa, tidak bisa, tidak bisa. It's yours. Engkau dan Tuhan. Kita mulai bahas lebih lagi. Saudara, Yohanes 1 ayat 1 dan 3. Tolong PowerPoint-nya. Pada mulanya sebelum dunia diciptakan, dunia kosong. Firman sudah ada. Saudara, firman sudah ada. Next. Saudara, dan firman itu selalu bersama-sama Allah. Jadi firman itu di dalam Tuhan sendiri. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu yang diciptakan melalui firman itu. Dan tidak ada sesuatu ciptaan Allah yang diciptakan tanpa dia. Saudara, jadi yang kita butuhkan itu satu firman yang tiba-tiba itu nyaut di hati saudara. Ya, cuma satu firman cukup. Siapa yang belum dapat kertasnya boleh angkat tangan. Semua bawa, coba langsung cepat dibagikan. Saudara, di dalam kertasnya saudara ya. Saudara yang butuh 2 karena 1 mau dibawa pulang. Saudara boleh. Ya, saudara yang mau minta 2 boleh. Saudara 1 buat saudara taruh. 1 buat dimasukkan. Silakan saja. Ya. Saudara angkat tangan dan jangan turunkan tangan. Kalau saudara butuh lebih lagi. Sekali lagi. Saudara, hari itu ada seorang yang namanya Reinhard Bonnke. Saudara bayangin baru umur 9 tahun. Dan hari itu tiba-tiba Tuhan bilang sama dia. Bahwa Tuhan mau melawat Afrika. Saudara, dia dapat firman 9 tahun. Siapa di sini yang umurnya baru 9 tahun? Kamu berapa tahun? 10. Jadi Reinhard Bonnke lebih kecil.
Saudara, 9 tahun. Kamu berapa umurnya? Berapa umurnya? 9, pas. Ya, jadi kamu tidak sekolah kebetulan, pas. 9 tahun. Ya, pada waktu 9 tahun dia dengar firman. Dan firmannya berkata, aku mau melawat Afrika. Saudara, itu kayak cerita aja gini. Kayak tiba-tiba saya bilang gini, pasti ada lawatan. Tapi kemudian ya, so what? Tapi respon anak bongke berkata, saya harus sekolah Alkitab. Saya harus ke Afrika. Saya harus mengejar Tuhan. Karena saya mau ada pada waktu Tuhan melawat di Afrika. Sekali lagi, saudara itu reaksi. Kakak-kakaknya tidak ada yang mau sekolah pendeta. Karena dia bilang sekolah pendeta itu miskin. Kakaknya semua insinyur, kakaknya dokter, kakaknya orang-orang hebat. Dia umur 9 tahun cukup satu dengar firman. Diejekin setiap kali sama kakaknya. Dia bilang, enggak, aku sekolah Alkitab. Karena aku harus ke Afrika. Saudara, dan singkat cerita, umur 27 tahun, saudara, dia sedang khotbah. Baik-baik khotbah, saudara ya. Dia sedang punya masa depan yang baik. Dia dapat gereja yang jemaatnya kira-kira 1.500. Saudara, Tuhan bilang begini, jual rumahmu, berangkat ke Afrika. Saudara, Tuhan, dan dia bilang begini sama Tuhan, Tuhan, gimana kalau pelan-pelan? Tahun depan saya beresin dulu semuanya. Ya, saya baru berangkat ke sana. Saudara mau tahu Tuhan jawab apa? Oke, kalau kamu enggak mau, saya punya banyak yang lain. Saudara, dan hari itu dia langsung bilang sama istrinya, kita jual rumah. Minggu depan kita berangkat ke Afrika. Saudara, ini orang yang menurut saya ya merespon firman. Gila banget. Ya, gila banget. Tapi dalam hidup saya mau berkata sama saudara, saya ini gak hebat. Saya ini bukan orang-orang yang istilahnya ya ajaib banget, enggak. Walaupun saya juga enggak hitam-hitam banget. Nah, saudara ya, sejelek Leo gitu, enggak. Jadi ini adalah kabar baik buat saudara yang tadi berkata, kalau Tuhan cuma tertarik sama yang jelek banget, terus yang menengah kayak aku gimana? Kayak saya. Karena saya ini jenis menengah. Ya enggak baik-baik banget. Enggak, saudara ya. Enggak hitam-hitam banget. Saya selalu kalau bilang sama Leo begini, kamu itu kalau dosa kampungan. Kalau dosanya saya itu intelek, saudara. Saudara, dosa intelek itu sombong. Gak kelihatan kan? Dosa intelek itu saudara iri hati, saudara ya, pelit, kenyamanan, itu dosa intelek, saudara. Saudara, kalau dosa kampungan itu perzinahan, nah, saudara ya. Saudara kemudian nyuri, saudara, itu dosa kampungan, saudara. Saudara, dosa saya intelek, tapi dosa tetap dosa. Nggak ada yang bilang dosa intelek lebih baik daripada dosa kampungan. Enggak. Malah Alkitab berkata dosa intelek lebih bahaya daripada dosa kampungan. Saudara, tetapi poinnya adalah saya orang yang berespon. Saya orang yang berespon. Hari itu saya pulang dari Belanda. Dan saya dapatkan ijazah S2 dari universitas terbaik di dunia, nomor 1 loh. Dan hari itu saudara, saya lulusan arsitek TU Delft Bouwkunde Nederland. Saudara boleh cek, saudara, tahun saya sampai 2 tahun yang lalu itu masih nomor 1 arsitek ya, terbaik di dunia. Keluaran TU Delft Belanda. Dan hari itu Tuhan ngomong begini, nak, berani enggak kamu buang ijazahmu dan kamu pelayanan untuk orang miskin?
anak jalanan, orang penjara, pelacur. Semua pelayanan yang di dunia ini orang tidak mau. Mau tidak kamu ambil? Hari itu saya gemetar. Saya gemetar. Satu sisi saya sangat pengen punya karier arsitek keren, terkenal. Tapi satu sisi ada hati Tuhan yang saya pengen tangkap. Bukan soal buang ijazahnya. Tapi hatinya untuk orang miskin. Pelacur, pembunuh, perampok, pezina. Saudara, dan hari itu saya masukkan ijazah saya ke tempat sampah. Saya sungguh-sungguh masukkan ijazah saya. Dan semua gambar saya tidak sisakan satu pun. Saya taruh ke tempat sampah dan saya bilang, Tuhan, no turning back. Karena semua arsitek akan dinilai dengan gambarnya. Ijazah kamu masih bisa minta lagi di universitas. Tapi semua arsitek, kamu akan dilihat dari apa? Gambarnya. Dan gambarnya yang saya buang, semua ke tong sampah. Gak ada dokumen lagi. Hari itu bukan berarti tiba-tiba Tuhan angkat saya seperti ini. Saudara, ada banyak orang berpikir kalau iman itu tiba-tiba wow dan cepat. Tapi hari itu teman saya semua yang pulang dari Belanda ngomong gini, In makan yuk, dikirain ayat. Karena hari itu, saudara itu 30, saudara tahun yang lalu, saudara kami orang-orang lulusan S2 daripada Belanda, gaji kami sudah 20 juta. Saudara itu bayangin 30 tahun yang lalu. Jadi teman saya bilang, In kita makan yuk di Grand Hyatt. Saya bilang, enggak, gua sibuk. Padahal gak punya duit. Saudara, saking gak punya duitnya. Kalau saya pelayanan, saudara, saya itu harus jalan kaki dari rumah saya ke tempat dekat Goro sana, tempat bus. Dan saya harus tunggu sampai busnya penuh. Begitu busnya penuh, saya loncat. Karena kalau busnya penuh gak ada kondekturnya yang bisa nagih, betul kan? Jadi saya nunggu bus penuh itu bukan karena apa-apa. Supaya gak ditagih, karena saya bahkan gak punya uang, saudara. Untuk bayar bus. Dan itu tidak terjadi satu hari. Satu saudara firman. Saudara beranikah responi dan konsekuen. Tuhan tidak pernah janjikan ke saya satu kata pun berkata gini. Kalau engkau curahkan, taruh itu ijazah di tempat sampah, aku akan angkat engkau tinggi-tinggi. Tidak ada. Tuhan tidak pernah janji, aku akan buat engkau diberkati. Enggak. Tuhan tidak pernah janji berkata, aku akan bawa keliling dunia. Enggak. Tuhan malah bilang ke saya ini begini. Taruh itu ijazah di tempat sampah. Kerjakan pelayanan yang orang lain tidak akan pernah mau. Bahkan menjamahnya saja tidak akan mau. Dan hari itu saya mulai membuka rumah singgah. Saudara, saya gak punya uang 1 sen pun. Jadi saya pergi, saudara, ke setiap supermarket, tukang sayur, pasar. Dan saya minta sama mereka semua yang dibuang. Saya bilang, Bu, Pak, ada enggak yang sudah kedaluarsa yang dibuang? Karena saya memberi makan orang miskin. Saya ke pasar, saya bilang semua yang kotor, semua yang dibuang. Wortel yang putus, kubis yang bolong, boleh enggak buat saya?
Dan saya mau bilang itu iman. Banyak orang berpikir iman itu membalikkan keadaan. Tiba-tiba saudara, dari kemiskinan jadi kekayaan. Orang banyak berpikir, kalau sekali saya angkat Leo sebagai anak, maka dia berubah seketika. Saudara, saya butuh 15 tahun. Kalau saya ngomong sama dia, saya sering kali ngomong kasar. Saya bilang begini, saya itu kayak putri yang menciumi kodok. Supaya kodok bisa jadi pangeran. Saudara tahu ceritanya? Ada cerita, saudara buat yang muda-muda gak tahu cerita itu. Saudara, ada sebuah cerita Andersen. Ada kodok yang hanya bisa jadi pangeran kalau diciumin sama putri. Tapi di cerita itu dicium sekali. Kodoknya jadi pangeran. Tapi saya bilang sama Leo, gua ciumin lu 15 kali, jontor mulut gua dan lu belum jadi pangeran. Tapi itu iman. Itu iman. Apakah saudara mau menyerah? Pada waktu saudara melayani dan anak saudara yang saudara angkat jadi anak, saudara melecehkan orang lain. Apakah saudara mau menyerah? Pada waktu saudara kasih makan dan orang yang saudara kasih makan laporkan kristenisasi dan saudara didatangi, diserbu, bawa golok. Apakah saudara kan tetap melayani? Kalau orang yang saudara kasih, saudara pinjam dari seluruh uang yang saudara tabung. Dan orang ini pakai uangnya untuk judi. Dan bahkan pakai nama saudara untuk berhutang dengan banyak orang. Saudara dan saya bisa cerita jutaan peristiwa. Tapi saya berkata itu iman. Iman tidak sekali jadi. Tapi pada waktu Renat Bongke memutuskan, dia mengalami di mana saudara? Hari itu saudara, orang-orang Kristen pendeta digorok lehernya, gedek di depan dia. Dan semua orang bilang gara-gara elu Renat Bongke bikin KKR, pendeta dibunuh. Tapi itu iman. Dia bertahan sampai Tuhan menjawab. Jutaan orang dimenangkan. Lebih dari 80 juta. Mari kita lihat yang selanjutnya. Saya berdoa saudara mengerti. Iman gak seperti yang orang lain seringkali pikirkan. Hari ini aku akan lewat di tengah-tengah segala kambing domba. Dan akan mengasingkan dari situ setiap binatang yang berbintik-bintik dan belang-belang. Segala domba yang hitam dan segala kambing yang belang-belang bintik-bintik itulah upahku. Saudara, dan ayatnya kenapa dia bisa dapat bintik-bintik belang-belang. Dan setiap kali apabila berkelamin kambing domba yang kuat, maka Yakub meletakkan dahan-dahan itu di dalam palungan di depan mata kambing domba itu, supaya berkelamin dekat dahan itu. Tetapi apabila datang domba yang lemah, ia tidak meletakkan dahan-dahan itu di dalamnya. Jadi hewan yang lemah untuk Laban dan yang kuat untuk Yakub. Maka sangatlah bertambah-tambah harta Yakub. Saudara, hari itu saudara mesti mikir gini ya. Di Israel, saudara itu domba 90%. Saudara abu-abu atau putih. Jadi tidak ada yang titik-titik, tidak ada yang belang-belang. Saudara, dan pada waktu Laban ini nanya sama Yakub, Kop, lu mau upah apa? Dia bilang begini, saya mau domba yang belang-belang sama bintik-bintik. Wah, Laban langsung bilang, oke, iya pasti ambil. Apapun yang belang bintik pasti ambil aja. Karena apa? Tidak ada. Kalau ada cuma 1, 2, tidak ada.
Tapi hari itu Yakub tahu bahwa dia akan menerima dari Tuhan dengan cara Tuhan. Dan cara Tuhan dan dari Tuhan, idenya tidak pernah yang biasa. Selalu yang mustahil, selalu yang aneh, selalu yang tidak mungkin, selalu yang baru. Dan tiba-tiba dikasihlah ide. Setiap kali suruh, ya kalau saudara tahu dahan, dibuat belang-belang putih, hitam, putih, hitam, putih, hitam. Dan kemudian ditaruh saudara. Dan ternyata dombanya semua belang-belang, titik-titik. Saudara bisa bayangin hari ini aja ya, hari ini. Saudara pernah lihat gak sih domba model dimension? Titik-titik itu hitam putih ada? Nggak ada. Tapi pada waktu Yakub, semua yang kuat seperti itu. Saudara bisa bayangin? Itu Laban syok dan bilang, bagaimana mungkin? Tiba-tiba muncul belang-belang dan titik-titik. Orang tidak pernah ada. Hari ini, saya mau berkata begini. Kalau saudara mau jalan yang enak, itu jalanmu dan bukan jalan Tuhan. Tapi hari ini kalau saudara bilang, aku pilih kelas, aku pilih jalan Tuhan, aku pilih iman, maka bersiaplah. Itu yang tidak mudah, tidak lazim, aneh, tidak mungkin. Dan kita dengan sangat bangga berkata, aku tidak bisa karena itu bagian Tuhan. Pada saat saudara teriak aja, bagus Tuhan, susah. Bagus Tuhan, tidak mungkin. Bagus Tuhan, aneh. Maka ini bagianmu. Dan tiba-tiba saudara, Tuhan akan kasih ide. Tuhan akan kasih bayangan. Tuhan akan kasih gambaran. Sampai saudara bisa melakukan itu. Saudara, hari itu Tuhan tiba-tiba bilang sama saya, bikin sekolah. Bikin sekolah untuk anak bodoh, miskin, dan kurang ajar. Saya ngomong gini, Tuhan, sekolah itu siapa yang mau? Guru aja masuk mungkin gak mau. Loh saudara, kalau miskin tapi saudara pintar, banyak sekolah masih mau, betul enggak? Saudara kalau kaya walaupun goblok, banyak gak yang mau? Banyak. Saudara tapi gabungan miskin, saudara ya bodoh, tambah satu lagi apa? Kurang ajar. Kira-kira ada sekolah yang mau enggak? Enggak ada. Dan Tuhan bilang begini, ya kan kalau yang lain ada. Sekolah bagus banyak, sekolah Inggris banyak. Sekolah buat orang miskin, tapi pintar-pintar banyak. Aku butuh, Tuhan bilang, satu yang enggak mungkin. Dan enggak ada di dunia. Sekolah untuk orang bodoh, miskin, kurang ajar. Dan hari ini saya mau berkata, mari bertepuk tangan karena saudara ada di sekolah itu. Saudara ada di sekolah ini. Saudara bisa bayangin ya. Ada anak saudara dan itu anaknya Ibu Ruth Apung. Siapa tadi atau kapan kemarin dulu pernah mendengar khotbahnya dari Ibu Ruth Apung? Boleh angkat tangan? Nah, saudara ini salah satu dari orang lulusan sekolah ini. Saudara bangun tidak pernah benar, selalu terlambat. Saudara kemudian tidak pernah buat PR. Itu anak lakinya, bukan anak perempuannya. Anak perempuannya lain. Itu sudah keturunan kesekian yang melahirkan generasi yang ajaib. Tapi anak lakinya yang pertama, saudara, saudara. Saudara, dan kalau dipaksa di kelas, gurunya diludahi. Saudara, kira-kira kalau saudara punya anak model begitu, saudara pingsan, mati, malu atau enggak? Enggak pernah buat PR. Satu kali pun gak pernah datang tepat waktu, terlambat terus. Dan kalau saudara ditegur, guru diludahi.
meja keluar. Tapi anak yang sama, saudara. Pada waktu Tuhan jamah. Hari ini khotbah. Hari ini kerja. Saudara di usia 17 tahun sudah lulus S1 dan sudah kerja. Kita punya Tuhan. Kalau hari ini saudara punya anak yang saudara bilang, saya enggak tahu jenis apa orang ini. Saudara akan berkata ini anak iman. Dan anak ini akan menunjukkan kemuliaan Tuhan. Saudara sekali lagi. Hari itu pada waktu Tuhan suruh. Saya saking gak bisanya mengerti. Saya bilang begini, Tuhan kasih saya 5 tanda. Saya bilang saya minta sesuatu yang kuat banget. Supaya saya tahu itu dari Engkau. Saudara, dan hari itu ini cuma salah satu tanda ya. Ada 5 dan 5-5-nya Tuhan genapi. Jadi kalau saudara berpikir Ibu Iin dengar suara Tuhan dan langsung taat, kadang-kadang tidak bisa. Kadang-kadang saya tidak beriman. Kadang-kadang saya membatasi Tuhan. Kadang-kadang saya bilang tidak sanggup Tuhan buat mengelola sekolah yang isinya anak kurang ajar, bodoh, miskin. Nggak bisa Tuhan, nggak sanggup aku. Tapi hari itu waktu saya minta 5 tanda, salah satunya saya bilang, saya minta tanda yang kuat deh. Saya lagi naik mobil disetirin sama sopir saya, tiba-tiba itu gelap. Kan kalau saudara di mobil, saudara merem gini tiba-tiba gelap kan kerasa ya. Saudara dan saya melek, saya kaget saudara. Saudara itu ternyata mobil saya ditutup sama bus gede sekali. Dan busnya itu saudara tulisannya begini, apa yang tidak mungkin ternyata mungkin. Dan gambarnya itu semua anak negro, anak miskin, anak kecil, semuanya lulus sekolah. Semuanya pakai toga. Saudara, itu sebenarnya iklan dari Danamon, saudara. Itu iklan dari Bank Danamon, saudara. Tetapi itu satu bus gede, saudara. Tulisannya begitu. Ternyata yang tidak mungkin adalah mungkin. Semua anak berhak mendapat pendidikan. Itu tulisannya. Saudara, dan kemudian Tuhan ngomong begini sama saya. Cukup besar nak atau kurang gede? Saya senyum. Sudahlah ya, saya masa mau berantem sama Tuhan. Sudah satu bus. Jadi saya bilang cukup besar Tuhan, cukup besar. Saudara, dan dari situlah saya memulai. Apapun yang saudara pandang di tempat ini, semuanya adalah hal aneh, hal tidak masuk akal. Saudara, semua adalah karena iman. Saya senang cerita yang ini karena buat saya ini salah satu yang spektakuler. Saudara, hari itu sekolah ini ngeri sekali saudara. Buecek, jelek. Wah, pokoknya saudara ya, orang itu jalan aja enggak ada. Saudara enggak bisa karena lumpur. Terus kemudian saudara kami enggak punya WC. Wah, pokoknya parah aja. Saudara, dan hari itu tiba-tiba ada satu orang lewat di depan. Dan dia disambar Tuhan di depan. Dia nangis kejer, mobilnya berhenti. Dan dia turun, dia bilang gini, saya mau bicara dengan pemimpin tempat ini. Orang bilang, Bu, ada orang aneh. Ya, kami gak kenal, pakai mobil mewah. Tiba-tiba berhenti di depan dan berkata, dia mau ketemu sama Ibu Iin. Singkat cerita saya temui. Saudara, dan orang ini nangis terus. Dia bilang, Bu, saya Buddha. Saya cuma lewat di depan. Saya tahu ada Tuhan di sini. Dia cuma bilang, saya tahu ada Tuhan. Saya tahu ada Tuhan. Saya tidak bisa pungkiri, saya tidak tahu, tidak cerita. Saya juga tidak tahu ini Tuhan siapa, tapi saya tahu ini Tuhan. Singkat cerita saya ajak doa, terima Yesus. Terus dia bilang begini, Bu, saya tahu diri. Saya orang Buddha. Saya tidak layak memberi apapun yang di dalam. Karena itu biarkan saya memberi semua yang di luar. Saudara, dia kasih paving yang sampai hari ini. Saudara lihat kalau turun. Saudara, itu dari dia.
Kalau saudara lihat pagar sepanjang Mahanaim, itu dari dia. Saudara, dan orang itu cuma muncul hari itu. Dan dia kasih semua paving. Dia cor beton. Dia kasih pagar. Dan setelah itu sampai hari ini loh, saya tidak pernah ketemu lagi. Cuma satu kali. Yang saya mau katakan, tidak perlu mikir gini ya, nanti duitnya dari mana? Nanti caranya bagaimana? Saya tidak pernah tahu kok siapa orang itu. Tapi orang itu cuma butuh, saya nggak tahu dia itu tersesat atau macet atau apa sampai bisa lewat di depan. Dan sampai hari ini loh, setiap kali saya jalan di paving itu, saya bilang, Tuhan, ini perjanjian. Ini perjanjian. Tidak ada yang mustahil bagi engkau. Engkau memulai sekolah ini. Kau menyelesaikannya. Itu iman, saudara. Jadi kalau saudara berkata iman, saudara itu adalah saudara tiba-tiba semua lancar. Saudara salah besar. Tapi iman adalah mari siapkan hati. Untuk saudara itu berjalan sama Tuhan. Nikmatin aja kayak naik jet coaster. Kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Saudara, kita teruskan. Amsal 18 ayat 21 bilang, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakkannya akan memakan buahnya. Banyak orang itu berpikir ya, ayat ini terus saudara ini ngomong grumyang terus bilang gini, saya kaya, saya kaya, saya kaya, saya kaya. Dan saudara bisa jadi kaya. Mungkin bisa. Enggak salah sih, karena Alkitab juga berkata, kau menggemakkannya, makan buahnya. Tapi saya mau berkata, setiap kali engkau bereaksi dari mulutmu, itu bisa membawamu naik atau turun. Saudara, hari itu ada kapal Titanic. Saudara, dan dia cuma iseng loh ngomong begini. Cuma iseng. Bahkan Tuhan tidak bisa menenggelamkan kapal ini. Karena kapal ini sangat kuat dan aman. 2 jam kemudian kapal itu tenggelam. Ngeri gak? Apakah Tuhan yang menenggelamkan? No, tuntutan. Karena begitu orang itu ngomong, iblis ngadep ke atas. Dan dia berkata, Tuhan, orang ini kurang ajar, tidak tahu betapa rapuhnya dia. Hukum adalah hukum. Siapa yang sombong harus dijatuhkan. Banyak orang tidak mengerti hukum. Hukum adalah hukum. Hukum itu saudara ngerti tidak ngerti itu harus terjadi. Misalnya gini, hukum gravitasi. Miel anak saya tidak mengerti, cucu saya belum ngerti hukum gravitasi. Tapi begitu dia lepaskan kertas, kertasnya naik ke atas atau ke bawah? Ke bawah. Kenapa? Hukum gravitasi. Loh, dia belum ngerti hukum. Tidak peduli. Hukum adalah hukum. Saudara ngerti tidak ngerti, pasti terjadi. Dan hukumnya berkata, engkau meninggikan diri, engkau pasti apa? Direndahkan. Hukum adalah hukum. Bukan Tuhan. Hari itu juga kapal itu tenggelam. Karena apa? Mulut. Karena apa? Sekali lagi, mulut. Saudara, ada banyak orang yang dalam kondisi seperti ini. Tiba-tiba saudara dia ngomongnya begini, ya itu kan buiin, mulutmu membuat engkau tidak pernah menerima apa-apa. Saudara, ada yang dalam reaksi seperti ini, hadirlah Tuhan. Ada hamba Tuhan berkata, ada banyak yang dipanggil. Saudara bilang, klise, mulutmu mematahkan berkat yang mau turun dalam hidupmu. Tapi dalam keadaan seperti ini, kalau tiba-tiba saudara hadirat Tuhan dan ada orang yang berkata di sini ada seorang yang mau dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, walaupun bukan saudara, saudara loncat dan bilang, aku Tuhan, jadi. Ini cerita lucu yang benar-benar terjadi. Saudara, hari itu Stephen khotbah dengan sangat kuat anak saya. Saudara, dan dia setiap kali lempar baju, orang rebah.
Saudara dalam kondisi yang sangat kuat, Bevis hari itu jatuh bangun dalam dosa. Saudara dia kehilangan mamahnya, papanya di penjara, dia marah sama Tuhan dan dia tidak bisa sekolah 2 tahun. Saudara otaknya cuma penuh dengan marah sampai dia naik kelas. Saudara dan dia duduk di pojok. Dan pada waktu dia duduk di pojok dia cuma bilang begini, Tuhan please, aku tidak bisa hidup begini terus. Sembuhkan aku. Tolong Tuhan. Aku tidak bisa kayak begini terus. Sembuhkan aku yang tidak berguna ini. Saudara dan Tuhan tiba-tiba ngomong begini. Maju ke depan. Pegang kaki saudaramu. Saudara bersamaan dengan itu. Stephen ngomong begini. Di sini ada seorang perempuan yang dilecehkan. Dan Tuhan bilang cepat maju ke depan. Tuhan mau memulihkan hidupmu. Saudara bayangin ya kondisinya. Di aterkol seorang perempuan. Bevis lari ke depan. Pegang kakinya Stephen. Saudara jangan harap Stephen bilang begini loh. Wah saudaraku bertobat. Dia mic-nya disingkirin. Dia ngomong gini. Bro, perempuan bro. Saudara belum selesai. Bevis gak mau tahu, dia pegang kaki Stephen. Dia bilang ini, Tuhan ya aku mau dipulihkan. Stephen bilang gini, lu dilecehkan. Bukannya elu yang ngelecehin. Saudara dia gak didoain sama sekali. Selesai turun dari situ, semalaman dibully. Ketemu ya di grand room langsung ngomong begini. Mami tahu nggak? Ada orang yang dipanggil yang perempuan lari ke depan. Ketemu lagi. Tahu nggak? Ada yang dilecehkan loh ternyata di antara kita. Saudara bisa bayangin nggak? Tapi iman adalah ketaatan. Iman bahkan nggak peduli. Saudara, engkau kelihatannya tidak menerima. Gak ada deredek, gak ada hadirat Tuhan, gak ada. Yang namanya saudara sambaran listrik. Saudara, hari ini Bevis ada. Kalau saudara boleh tanya. Dia bilang sejak hari itu, dia bahkan tidak bisa berbuat dosa. Sudah pergi ke pelacuran, saudara. Ngelihat perempuan, tidak bisa pulang. Saudara dia mau marah, tidak bisa marah. Sejak hari itu, mau main PS, tidak bisa, ujungnya apa? Baca Alkitab, nangis. Dia bilang sejak hari itu, saya ini aneh. Bahkan tidak bisa berbuat dosa. Dia bilang saya itu berubah mami, dia manggil saya juga mami. Bukan karena saya tidak mau berbuat dosa. Saya dicengkeram dengan sebuah perjanjian. Kalau kamu maju, pegang kaki saudaramu. Aku Tuhan berurusan dengan engkau. Kalau saudara ngerti ini, saudara tidak akan pernah kecewa. Pada saat saudara melakukan apapun dan reaksi orang bisa sangat negatif. Saudara, saya berkali-kali menolong orang dan orang itu melaporkan saya ke polisi. Saya berkali-kali saudara mendoakan, menangisi dan orang itu jadi hater. Saudara, saya menubuatkan dan berkata jangan menikah sama orang itu. Dan orang itu saudara membenci saya, memfitnah saya. Tapi kalau saudara tanya, kenapa buat saya tidak pernah masalah? Karena saya tidak pernah berurusan dengan manusia. Maksudnya bukan nggak pernah interaksi begini ya. Poinnya, saya punya perjanjian. Dan perjanjian itu yang menjamin
dan menentukan hidup saya. Saya gak pernah khawatir. Kalau Tuhan berkata bikin retret, saya akan bikin retret. Orang bilang gila di saat ini bikin retret. Duitnya dari mana? Nggak tahu. Dan kalau saya boleh bersaksi sama saudara, nanti di besok malam akan ada persembahan. Dan saudara jangan berpikir persembahan karena kita kurang duit. No. Saya mau saudara pada waktu melakukan persembahan dengan berkata, Tuhan, aku buat deal apa yang tempat ini ada. Perjanjian demi perjanjian. Aku ambil itu dengan kuat dalam hidupku. Dan aku akan 10 kali, 100 kali lebih dahsyat. Sesuai dengan imanmu. Saudara jangan pernah. Saudara, saya mau bilang sama saudara, kalau saudara tahu. Saudara, kami memulai retret ini dengan kami gak bisa bayar THR dan gak bisa bayar PK. Saudara, kami memulai retret ini. Saudara, untuk biaya saudara transport dari luar kota. Saudara itu butuh 600 juta. Cuma transport. Dan kami tidak ada 1 sen pun. Saudara, kami memulai retret ini dengan biaya makanan walaupun maaf sangat sederhana. Saudara, kami butuh 300 juta. Saudara mungkin bilang, hitung aja saudara. Semua yang ikut retret 2.500 kali 3, ya kan sehari makan 3 kali, kali 4 hari. Jadi 12 kali 2.500, anggaplah saudara sekali makan 10.000, hitung sendiri. Hitung sendiri. Karena itu saya bilang itu uang Tuhan. Jangan buang makanan. Saudara bilang, Bu saya makannya sedikit. Jejel, habisin. Kenapa? Karena dingin, karena full, saudara butuh tenaga. Kalau saudara bilang, Bu saya butuh makan. Masih ada snack, masih ada singkong, ambil yang banyak pagi hari. Saudara ya, karena saudara makan saja. Karena semua sudah tersedia. Saudara, kami tidak ada, tapi kami ini melangkah. Kami melangkah. Beberapa orang mungkin berkata, Bu masa kami dikasih singkong 3 hari. Saudara, itu juga hasil iman. Saudara mau tahu apa yang terjadi? Saudara, ada seorang yang sangat miskin dan berkata begini, saya pengen menabur buat retret. Terus dia bilang, Tuhan caranya bagaimana? Tuhan bilang gini, doain petani-petani. Saudara, dan semua petani agama seberang. Saudara, dia mulai doain satu demi satu. Pak mau didoain apa? Didoain supaya jangan banjir. Pak mau didoain apa? Banyak tikus Bu, tolong. Didoain apa? Aduh Bu, enggak laku jualannya, tolong. Dan kemudian saudara, dia bilang sama mereka, gimana Pak hasil doanya? Wih luar biasa loh. Doa ibu itu pakai apa sih? Kok manjur? Terus dia bilang, Pak, Bu, seberapa yang gak laku yang sisa, tolong kasih ke saya. Saudara, dan mereka bilang apa? Salah satu petani, saya kasih singkong. Dan rupanya itu memang beberapa petani semuanya singkong. Saudara, jadi maafkan kalau saudara dapat singkong terus. Karena kami dapat berapa? 1 ton singkong. Dan kalau saudara makan, jangan makan gila manaim singkong melulu. Pagi ambil di piring banyak. Ini kalau mulai ngantuk ambil jejelin dengan banyak. Makanan iman, makanan iman. Loh itu lahir karena iman loh. Lahir karena ketaatan saudara. Dan semua yang saudara makan. Mulai ada pakcoy, bawang saudara. Pakcoy itu 300 kilo. Saudara ada kol, saudara 300 kilo. Itu semua dari 1 ibu loh. Semua yang saudara makan itu iman. Bayangin, karena cuma 1 ibu, dia bilang saya pengen memberi buat retret. Miskin banget, di Cianjur. Dan dia cuma doain petani-petani. Saudara, dia bawa ke sini itu 1 truk. Isinya semua bahan makanan.
termasuk tempe, tahu, telur dari orang seberang, saudara. Ini yang saudara makan itu persembahan iman. Karena domba, Kedar dan Nebayot. Jadi makan jangan dengan gerutuan. Karena mati dan hidup dikuasai apa? Lidah. Saudara ngerutu bilang makanan apa? Tuhan bilang ini, gak tahu diri ya. Ini makanan iman. Makanan kasih karunia. Dari seorang yang sangat miskin. Saudara dia bawa benar-benar satu truk. Saudara makanan jarahan. Untuk kita makan hari-hari ini. Saya lanjutkan. Saudara dikatakan sepakat aja dengan firman-Nya. Lalu jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun ke atasmu. Dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak itu yang kau lahirkan kan disebut kudus, anak Allah. Nah, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Saudara bayangin sangat simpel. Kalau saudara ini bergaul dengan Roh Kudus tadi, kenapa di awal kita itu teriak-teriak bilang Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus. Kalau saudara tanya, Bu apa sih kunci? Saya cuma bilang salah satunya adalah bergaul dengan Roh Kudus. Makin saudara itu diarami. Saya tuh suka pakai kata diarami. Mungkin banyak orang bilang, kenapa sih Bu? Saudara tahu gak sih telur sama ayam itu beda banget. Siapa yang bilang telur dan ayam mirip? Telur licin, ayam berbulu, betul? Telur itu gak bisa goyang, gak bisa kemana-mana. Saudara ayam bergerak, betul? Saudara telur tidak bisa bersuara. Saudara ayam bunyi cicap, ya apa ciap-ciap lah nggak tahu lah apa. Saudara telur dan ayam beda banget. Tapi pada waktu itu diarami. Tiba-tiba saudara itu menetas. Dan jadilah ayam kecil. Keluar. Saya nanya, pecahnya dari atas, dari luar atau dari dalam? Yang mecahin itu ya, putihnya itu, saudara orang ngetokin satu-satu pakai palu, atau dari dalam? Dari dalam. Jadi yang merubah saudara menjadi ilahi dari luar atau dari dalam? Dari dalam. Yang mecahin harus ada orang lain. Ada Bu Iin, ada siapa yang mecahin. Tiba-tiba keluar. Atau saudara. Saudara. Saat saudara itu diarami Roh Kudus. Dengan kehangatan, dengan kekuatannya. Tiba-tiba itu saudara kan berubah. Saudara pernah buka telur gak sih? Di dalamnya pernah kan? Di dalamnya ada ayam kecil gitu. Gak ada kan? Cariin matanya mana, otaknya mana, bulunya nyempil gitu. Ada? Tidak ada. Tapi aneh pada waktu diarami. Tiba-tiba dia berubah. Saya selalu berkata begini, Tuhan. Saya ini goblok, engkau berhikmat ajaib banget. Saya miskin, engkau kaya. Saya ini tidak ada samanya sama engkau. Engkau kudus, saya kotor. Saya tidak ada samanya, saya ini telur. Tapi saya butuh diarami. Dan saya tahu. Saya pasti ilahi. Hari ini. Seberapa engkau berkata Tuhan arami aku. Arami aku. Arami aku. Saya berdoa. Saudara menangkap dengan sangat kuat.